Selamat siang Pak, saya akan menjelaskan hasil dari proyek saya. Perkenalkan nama saya Arisman, mahasiswa Ritek di kelas Bapak Machine Learning. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis data, bank, convergence. Pada slide ini ditampilkan judul proyek mencerminkan keseluruhan aktivitas analisis data yang dilakukan. Proyek ini memaafkan dataset transaksi convergence minimal eksistensi sebanyak 1000 baris untuk mengevaluasi pola pembelian pelanggan ataupun memahami perilaku pelanggan melalui eksplorasi dan pemilihan data. Tujuan bisnis ini merupakan cara kita untuk melakukan hasil dari data-datanya, yaitu mengidentifikasi karakteristik pelanggan dan transaksi perilaku transaksi. Dan kedua, memetakan pelanggan ke dalam beberapa segmen bernilai. Yang ketiga, menyediakan rekomendasi strategi bagi perusahaan atau deskripsi datasetnya. Dataset digunakan merupakan dataset sintetik, convergence dengan karakteristik sebagai berikut. Jumlah record 1000 transaksi, jumlah fitur 7 fitur utama, variabel yang disertakan iVoice no, iVoice not, atau customer ID, atau country, atau quantity, atau unit press yang dilakukan voice chess atau data, atau dengan yang terakhir dan revenue. Kita bahas persatu. Validasi data adalah meliputi beberapa proses sebagai berikut: pemeriksaan aplikasi, pemeriksaan kelengkapan, missing atau value, pemeriksaan tentang nilai atau validasi tipe data. Nah, di sini memastikan tidak dapat proses yang tercatat lebih dari sekali. Pemeriksaan duplikasi itu. Pemeriksaan kedua adalah data diperiksa untuk memastikan tidak terdapat kolom yang kosong. Ketiga, memastikan tidak terdapat nilai kuantiti atau unipres yang bernilai negatif. Validasi tipe data untuk memastikan bahwa enforce that sesuai dengan format waktu yang atau date time. Pemeriksaan data. Setelah kita melakukan memasukkan data atau membuka data, kita harus melakukan pembersihan atau cleaning, mencakup beberapa penghapusan transaksi yang tidak sesuai, misal dari quantity, pembetulan atau penggantian format data yang tidak konsisten, pembuatan fitur baru yaitu revenue atau quantity, tambah Unipress sebagai indikator utama nilai transaksi. Dan ini hasil dari setiap kita bukan nilai datanya atau voice data. Dan menggunakan terakhir distribusi revenue atau EDA. Slide ini memastikan hasil eksplorasi terhadap distribusi nilai transaksi atau revenue melalui histogram terlihat. Revenue ini memiliki cenderungnya kekang dari bawah sampai menengah, dan memulai rentangnya dari kanan pelan-pelan menjadi menengah sampai melakukan terdapat beberapa transaksi bernilai lebih tinggi dikategorikan sebagai high value transactions. Kedua, review pro country atau grafik ini batang pada sini memastikan total pendapatan berdasarkan pelanggan, terutama pelanggan yang ada di Inggris atau UIK itu memberikan kontribusi paling tinggi. Ini UIK yang paling tinggi nyampe sampai 5.000 US dollar, atau yang keduanya Jerman, Prancis, Italia, dan lain-lain. Kedua dia adalah pola kuantiti atau analisis kuantiti jumlah barang yang dibeli. Itu mayoritas pelanggan membeli jumlah kecil 1 sampai 5 unit. Tas ini jumlah unit besar relatif atau jarang terjadi. Pola ini mengindikasikan bahwa bisnis cenderung berjalan pada volume rendah atau
per transaksi, namun dapat mencapai omset tinggi apabila memiliki jumlah pelanggan yang besar. Semakin banyak orang yang membeli, yang minat, maka semakin banyak orang eh, yang tertarik atas produk tersebut. Fitur baru. Nah, fitur baru ini digunakan untuk sebagai indikator utama nilai transaksi. Seperti adalah di gambar ini adalah kalkulator atau revenue. Pembuatan fitur ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terkait kontribusi pelanggan yang segmentasi berdasarkan nilai moneternya. Dan yang terakhir adalah modeling atau RFM. Segmentasi pelanggan dilakukan menggunakan model RFM dengan definisi, yaitu ranges, frekuensi, atau monetary. Jarak waktu transaksi terakhir pelanggan hingga tinggal acuan jumlah transaksi yang dilakukan oleh pelanggan, total nilai transaksi pelanggan. Inilah fitur-fitur. Nah, kata ini terbukti efektif dalam verifikasi kelompok pelanggan yang bernilai tinggi untuk strategi pemasaran dan personal. Nah, demikian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata-kata. Mohon dimaklumi. Terima kasih.